Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dihantar kepada satu hari yang baru lagi, yaitu Selasa 4 Mei 2021. Tetapi sebelum mengawali semua pekerjaan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan Dia, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, ada 3 kelompok manusia yang bisa kita golongkan dalam hal bersyukur. Kelompok yang pertama adalah manusia yang tidak pernah mengucapkan dan merasakan bersyukur, baik dalam duka maupun dalam suka. Dia tidak peduli apa yang diterima dalam hidupnya. Kelompok yang kedua adalah dia hanya bersyukur kalau memperoleh dan mendapat kenikmatan duniawi dalam hidupnya. Misalnya mereka menang dalam ujian, mereka mendapat keuntungan yang besar, mereka lolos dari pencobaan-pencobaan dan lain sebagainya. Tetapi yang ketiga, dan inilah yang paling utama yang diminta oleh nats kita pada pagi hari ini, yaitu bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal adalah dalam hal apapun yang kita hadapi. Meski penderitaan, meski duka cita, apalagi kalau sukacita yang kita temukan dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur kepada Dia. Mengapa kita bersyukur kepada Dia? Karena kita tahu bahwa semua aspek daripada kehidupan kita ada di tangan daripada Tuhan. Sebenarnya jika kita amati secara jeli, saudara-saudaraku, sejak kita bisa lahir di bumi ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita itu lahir bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita itu lahir adalah karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu semua perjalanan kehidupan kita hendaknya lah kita mengucapkan syukur kepada Dia, kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tetapi yang paling utama adalah kita bersyukur karena Tuhan telah memenangkan kita dalam segala ancaman-ancaman maut bahkan kematian, yaitu karena kebangkitan daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu semua orang yang telah menikmati kemenangan daripada Tuhan, kita telah dimenangkan oleh Tuhan, maka kita senantiasa bersyukur kepada Dia. Inilah yang menjadi bekal utama daripada para rasul-rasul, sehingga baik pun mereka menghadapi kematian, baik pun menghadapi mereka ancaman-ancaman bahkan sakit dan penderitaan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka telah mengaku dan percaya bahwa hidup mereka adalah dari Tuhan, baik dalam penderitaan maupun dalam sukacita. Inilah yang perlu kita renungkan setiap saat. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, baik suka maupun duka, kita harus tetap bersyukur kepada Dia. Oleh karena Tuhan Allah telah memenangkan kita dari segala dosa dan maut, dan kepada kita telah diberikan kehidupan yang kekal. Namun kita harus tetap bijaksana untuk memperhatikan 3M yang masih kita hadapi pada saat ini, pandemi. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, karena Tuhan yang kami harapkan satu-satunya sebagai penolong hidup kami, baik dalam duka maupun suka. Sehingga Tuhan senantiasa mengingatkan kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.